Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian yang terkasih. Selamat berjumpa lagi di dalam program Berkah Dalam pagi ini, tanggal 2 Maret tahun 2021. Kita saat ini berada dalam masa Prapaskah, masa puasa dan pantang, masa pertobatan untuk mempersiapkan Paskah kebangkitan Tuhan. Pertobatan kita akan kita mahkotai dengan penerimaan sakramen pengampunan dosa. Seputar sakramen pengampunan dosa ada beberapa pertanyaan yang seringkali diajukan. Yang pertama misalnya, yang mempunyai kuasa mengampuni dosa kan Allah. Jadi seharusnya kita mengaku dosa langsung kepada Allah. Romo kan manusia biasa, kenapa mesti mengaku dosa di hadapan Romo? Itu satu pertanyaan. Pertanyaan yang lain yang muncul, berkali-kali saya mengaku dosa, tapi ternyata ya tetap jatuh dalam dosa yang sama. Jadi berarti pengakuan dosa saya tidak ada gunanya dong, tidak mengubah apa-apa soalnya. Juga mungkin ada ungkapan seperti ini, rasanya malu karena saya kenal baik dengan Romonya. Bagaimana kalau Romo sampai membocorkan rahasia pengakuan dosa saya? Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ajaran gereja mengenai sakramen pengampunan dosa itu mempunyai dasar biblis yang kuat. Misalnya dalam Injil Yohanes bab 20 ayat 22-23, Tuhan Yesus bersabda, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Dalam Injil Matius bab 18 ayat 18, Tuhan Yesus mengatakan, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Dalam Injil kita membaca bahwa Yesus mengutus para murid untuk meneruskan karya keselamatan Allah. Untuk apa Tuhan Yesus datang ke dunia ini? Dia datang untuk mewartakan kabar gembira keselamatan bagi semua orang. Tugas ini dilaksanakan dengan membebaskan manusia dari belenggu dosa dan dengan pengampunan dosa. Untuk melaksanakan tugas perutusan itu, para murid dianugerahi Roh Kudus yang menyertai mereka di dalam menjalankan tugas perutusannya. Selain itu, Tuhan Yesus juga memberikan otoritas untuk mengampuni dosa. Memang hanya Tuhan yang mempunyai hak untuk mengampuni dosa manusia. Tetapi Tuhan Yesus sendiri memberikan kuasa itu kepada para murid. Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus-Nya kepada para murid dan memberi kuasa untuk mengampuni dosa, untuk menguduskan umat-Nya dalam nama Kristus. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus mengutus para murid pergi dan menjadikan semua bangsa murid-Nya dan membaptis mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tentu tugas ini tidak hanya berlaku untuk para rasul, tetapi juga berlaku sampai sekarang. Dengan demikian, perintah untuk mengampuni dosa pun tetap berlaku sampai hari ini. Mengapa tidak langsung kepada Allah? Kita, manusia, tidak pernah tahu apakah dosa-dosa kita sungguh diampuni atau tidak. Mungkin kita merasa diampuni, tetapi perasaan itu bisa salah. Maka untuk memastikan bahwa kita benar-benar diampuni, Allah memberikan kuasa di dalam Kristus kepada para rasul dan para penggantinya untuk mengampuni dosa, agar yang diampuni sungguh tahu bahwa dia memang diampuni, bukan sekedar merasa. Kita sebagai pendosa pada dasarnya juga berdosa kepada Allah karena
Yesus dan gereja itu adalah satu tubuh. Gereja disebut tubuh mistik Yesus Kristus, dan Yesus Kristus itu menjadi sang kepala tubuh mistik itu. Maka memohon ampun kepada gereja merupakan wujud permohonan ampun kepada Tuhan Yesus. Tidak mau meminta ampun kepada para rasul dan para penggantinya yang diberi kuasa mengampuni dosa, ya artinya sama dengan ketidaktaatan kepada kitab suci. Karena Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan bahwa kuasa mengampuni dosa itu sungguh diberikan kepada para rasul dan para penggantinya. Kalau seandainya cukup meminta ampun kepada Allah saja, maka kuasa pemberian kuasa pengampunan dosa yang diberikan oleh Yesus Kristus kepada para rasul ya menjadi sia-sia, tidak ada artinya. Praktek sakramen tobat pada gereja awal itu hanya untuk dosa-dosa berat dan dilakukan secara terbuka di hadapan uskup dan di hadapan seluruh umat. Bapak uskup kemudian memberikan penitensi atau silih atas dosa-dosa, dan pada malam Paskah mereka yang diampuni dosanya menjalani penitensi diterima kembali ke dalam gereja Katolik. Kemudian pada abad-abad sesudahnya, sakramen pengampunan dosa itu terdiri dari 4 hal, yaitu penyesalan, pengakuan, denda dosa, dan absolusi. Dalam bahasa Latin dirumuskan dengan contrition, confession, satisfactio, dan absolutio. Pada abad ke-20 dalam Konsili Vatikan kedua ditegaskan kembali keempat komponen penting dari sakramen pengakuan dosa, yaitu penyesalan, pengakuan, silih atau denda dosa, dan absolusi. Di dalam Konsili Vatikan kedua pun ibadat tobat boleh diadakan secara bersama-sama, lalu disusul dengan pengakuan dosa secara pribadi. Dalam keadaan darurat dan terpaksa seperti pandemi sekarang ini, maka dapat diberi, Bapak Uskup dapat memberikan dispensasi pengampunan secara bersama-sama. Lalu apa gunanya pengakuan dosa kalau akhirnya toh jatuh dalam dosa yang sama? Sakramen tobat itu tidak sia-sia karena sama seperti anak yang bermain lumpur, setelah dibersihkan toh akan bermain lumpur lagi dan menjadi kotor lagi. Gereja Katolik dalam contoh ini tidak mengajarkan bahwa setelah dibersihkan seorang anak boleh bermain lumpur, namun justru melarang anak itu untuk bermain lumpur lagi. Maksudnya, setelah diberikan pengampunan dalam sakramen tobat, maka peniten harus berupaya dengan sepenuh hati dan dengan bantuan rahmat Allah memperbaiki hidupnya dan tidak akan berbuat dosa lagi. Namun bila anak itu bermain lumpur lagi setelah dibersihkan oleh ibunya, bukankah tindakan pembersihan itu percuma? Ya tentu tidak. Argumen ini sama seperti pernyataan, ya percuma saja makan, karena nanti kan lapar lagi. Jadi masalahnya bukan pada sakramen tobat, tapi pada manusia dengan kehendak bebas bisa memilih untuk tidak berdosa, tetapi juga bisa memilih mengikuti kelemahannya dan berbuat dosa. Karakter itu kan dibangun dari kebiasaan. Kebiasaan itu kan dibangun dari tindakan yang diulang-ulang.
maka seseorang itu mempunyai kelemahan yang sama biasanya, mempunyai karakter yang sama, karena karakter itu sulit berubah. Maka kalau dia mempunyai kelemahan, ya kelemahannya sama. Biasanya orang jatuh dalam dosa yang sama juga. Maka kita memohon kepada Tuhan agar Tuhan berkenan memberikan rahmat-Nya sehingga kita bisa berubah, bertobat dan berubah, serta menghasilkan buah. Itu yang menjadi tujuan kehidupan kita. Selamat pagi dan berkah dalam. Selamat menjalani masa pertobatan. Tuhan memberkati kita semua.